Selanjutnya mau idoa hasanah dan doa kepada yang terhormat Kiai Haji Toha Muntaha Manan kami haturkan. Al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wa du'a lil hidayah tala'at badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman nas'aluhul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in adada kullil asjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in adada kullil ahjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in adada kullil fujjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in adada kullil abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in adada kullil hayawani fil bar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in adada kullil hayawani fil bahr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in adada kulli ahlil jannati wan nar. Salata yuftahu lana bihal afkar wa yurzaku lana bihal adhkar wa tudkhiluna al jannata ma'al abrar wa tunjina min adzabin nar. Hadratil muhtaramin, para alim, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Murabbil Ma'had Miftahul Hidayah, beliau Al-Karim Ibnul Karim Kiai Agus Habibullah beserta keluarga besar, para asatidah ingkang mugi-mugi senantiasa istiqomah lan sabar dalam berdakwah, amin. Dumateng Bapak Camat, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili yang saya hormati, para wali santri Pondok Pesantren Miftahul Hidayah serta wisudawan wisudawati yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, yang insya Allah nanti cita-citanya dikabulkan, termasuk tadi yang ada jadi pilot, insya Allah jadi pilot, amin. Sebab apa? Ada istilah algoritma takdir nggih. Algoritma takdir niku dasare hadis almar'u ma'adini khalilih. Media sosial niku nggih mengikuti konsep algoritma. Jadi lek enek wong niku duwe kanca, diklik niku kanca sing padha niku bakal teko kabeh. Sama dengan kalau orang punya cita-cita kok diklik pilot niku teng buku ditulis, teng tangan ditulis, teng sirah ditulis, teng omongan disampaikan, insya Allah jadi pilot.
Kula niku nggak ada santri jenenge Avensina. Avensina niku waktu SMA niku bukune tangane niku ditulisi pilot. Angger ditakoni pilot. Alhamdulillah keluar dari pesantren keterima teng Curug Tangerang mriko. Keluar dari Curug, alhamdulillah jabatan terakhir sakderenge teng Kanada niku kepala sekolah pilot Banyuwangi. Kepala sekolah pilot negeri. Saniki dados atase kedutaan besar Indonesia wonten Kanada. Nah, di belakang yang namanya aviation kuatah renjang-renjangi ngadati pilot, tapi penerbang alias anggota hadroh. Ada juga saya punya santri yang dari cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Lek teng Brasan sing nate mondok Brasan nate kenal main hajut kula Mbah Zubair nggih. Kiai Zubair niku nggadah yoga jenenge Badruz Zaman. Niku mulai cilik teng pondok nggih, sekolah teng pondok mriku, SMA niku ditakoni kepengin dadi apa? Pengen iso gawe kapal. Akhirnya alhamdulillah ditampa teng ITS, sakniki sampun dados doktor wonten ITS, profesor doktor, dan termasuk satu-satunya tenaga di ITS yang punya hak paten untuk pembuatan pesawat ringan. Napa niku kapal ringan. Niku jenenge Profesor Dr. Badruz Zaman. Asli niku alumni Minhajul Tulab mriku sian cilik-cilikane. Dadi mula nyuwun sewu lek jenengan gadah yoga cita-cita kan nulis, Pak. Itu yang disebut innallaha inda dzani abdi niku cara wong sakniki menyebutnya algoritma takdir. Akan mengikuti. Padha kalau sampai nyekel HP itu ada algoritma media. Kalau sampai di internet klik guru, itu yang muncul istilah guru. Yang klik sampai dukun. Jadi tergantung. Dan insya Allah akan dimudahkan. Yang jadi polisi insya Allah dimudahkan. Yang menarik tadi ada yang kepingin jadi desainer alias tukang jahit. Insya Allah dikabulkan, dikabulkan. Jamaah rahimakumullah, pesantren itu lembaga yang jauh sebelum NKR itu lahir, sampun berabad-abad berkembang di negeri Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, sepanjang zaman pesantren itu hidup dan terus berkembang, yang insya Allah salah satunya adalah Miftahul Hidayah ini kelak akan menjadi pesantren yang besar, amin. Insya Allah dengan murid ribuan, amin. Tanahnya puluhan hektar, amin. Ya ini bojone sitoke, alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, pesantren itu punya pendekatan yang sangat luas kepada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu didekati oleh pesantren dengan sangat luas. Salah satunya ketika ada seorang mulhid niku ateis, gak percaya karo pangeran, datang kepada seorang kiai. Pak Yai, saya akan percaya kepada Tuhan kalau sampean bisa menjawab 3 pertanyaan saya ini. Apa? Bagaimanakah wujud Tuhan itu? Yang pertama. Yang kedua, apakah takdir itu ada? Nah, yang ketiga, kalau setan itu dimasukkan neraka, apakah setan juga merasa sakit? Selesai bertanya niku langsung dikaplok, Pak. Si penanya itu pipinya ditampar, plok. Oh, kaget loh, Pak Yai marah. Enggak, saya enggak marah. Saya mau tanya sekarang. Kamu tadi saya tampar, tak kaplok. Kuwi lara apa ora? Oh, sakit, Pak Yai. Aku pengen takon, rupane lara ki kaya apa? Abang, ijo, kuning, gede, cilik, persegi, panjang. Wah, ya ndak kelihatan. Lah lara gak ketok apa meneh Gusti Allah. Yang kedua, tadi malam kamu mimpi ndak akan ditampar? Ndak. Ya itulah takdir, sekarang kamu ditampar.
Nah yang ketiga, tadi yang nampar itu apa? Tangan. Yang ditampar pipi. Tangan kulit ya, pipi kulit ya. Lah kulit ketemu kulit ya lorong. Jadi logika bahwa setan yang dari api kalau dimasukkan neraka nggak akan sakit, itu gugur dengan logika tamparan itu. Kulit ketemu kulit. Biyen nate enten santri teng Minhajul Tulab itu rodok beling. Suka niku melanggar peraturan, istilahnya apa, pacaran. Ketemu keamanan, leh ojo lirik-lirikan, haram kuwi. Walah Pak Ustadz, namung meripat ketemu meripat. Sisuke ketemu lah kok demek-demekan. Lho ki malah kurang ajar, kuwi malah demek-demekan. Walah Pak Ustadz, namung kulit ketemu kulit. Langsung digundul, digulane kulit duren, digosok sirahe niku. Aduh Pak Ustadz sakit. Alah nih kulit ketemu kulit kok. Iya, kulit duren karo kulit sirah. Shallallahu Muhammad. Nah, pesantren punya pendekatan pendidikan yang sangat luas dan sesuai dengan zaman. Lek negara niku nggak kurikulum kan sering berubah, Pak. Ada kurikulum 2000 berapa gitu, ada kurikulum macam-macam. Kurikulum tuh tiap-tiap menteri niku gonta-ganti. Tapi lek pesantren dari dulu ya seperti itu kurikulumnya. Kados wau yang ditampilkan di atas, nggih. Khotimin khotimatnya diuji sedemikian rupa, pelajarannya ya mulai jurumiyah, munggah maneh imriti, munggah maneh mulai biyen sampai saiki ya ngono kuwi pesantren. Ndak berubah. Hingga pada posisi ini pesantren, Masya Allah, begitu keluar dari pesantren dikon nyapoe santri itu iso. Sampean ingin delok Mandalika niku enten balapan tingkat internasional. Nggon balapan niku sekarang sudah menjadi jujukan dan terkenal sedunia. Yang berjasa untuk terwujudnya Mandalika niku santri asli kiai, Pak. Ora gemen-gemen. Duduk Pak Jokowi, duduk asli kiai, asli santri, hafal Quran niku sing gadah gagasan niku sampai bisa mewujudkan, yaitu Gubernur Zainal Majdi. Niku lah hafal Quran, niku lah kiai. Zaman niku kathah provinsi yang ingin ditempati untuk sirkuit balap. Zainal Majdi berusaha dengan sungguh-sungguh mendekati Pak Jokowi supaya Lombok dipilih hasil. Yang kedua, untuk bisa menjadi sirkuit harus mendekati asosiasi balap yang Spanyol, wirawiri Spanyol, Pak. Terakhir, untuk membebaskan tanah itu bukan milik negara, Pak, tapi bisa diambil oleh negara dengan cara pendekatan. Asli balapan Mandalika itu yang punya ide dan berhasil adalah seorang kiai. Lo kiai hafal Quran bisa ngurus balapan. Shallallahu Muhammad. Wah, besok kalau bisa di kota Waringin Barat ini insya Allah ada sirkuit, wah, balapan grandong. Artinya apa? Kemajuan untuk daya tarik turis, untuk daya tarik wisatawan. Kalau satu orang tuh belanja 10 juta, berapa uang yang berputar dengan tamu yang jumlahnya ribuan. Jadi kiai santri songge gagasan sirkuit, Masya Allah. Jadi Masya Allah kiai santri, makanya lulusan pesantren itu luas, bertempat di mana menjadi apa. Tadi saya katakan jadi pilot, jadi ahli perkapalan, sampai saat ini jenengan tinggal di piyambak Mbah Yai Ma'ruf Amin, baik kiai itu, baik kiai. Hingga kalau kemudian kita bicara pesantren, pesantren sudah menyumbangkan sumber daya manusia untuk berdiri, berkembang, dan hebatnya negara Indonesia. Jenengan tinggali Pak Karno. Pak Karno sebagai proklamator, pasangannya Bung Hatta, dua-duanya itu dididik dalam lingkungan santri, Pak. Soekarno itu mudanya waktu teng Surabaya niku mondok tenggene pondokane Haji Umar Said Cokro Aminoto, bahkan dipek mantu karo kiai ini jenenge bojo pertamane Utari, Pak.
Utari niku mbae niki lho biduan biyen tau dadi bojone Dani jenenge Maia Ahmad. Nah niku asli putune kiai tapi ra kudungan. Itu asli seluruh keahlian Soekarno dalam hal berdiplomasi, dalam hal berpidato itu diwaris dari gurunya Pak Cokro Aminoto. Bahkan kemudian Pak Karno ketika dibuang wonten Ende, yang didik, yang melindungi keluarga beliau juga seorang kiai Pak, namanya Kiai Ahmad Hasan, pendiri pesantren Persis. Ketika dibuang ke Bengkulu juga diopeni, dirawat oleh kiai namanya Kiai Hasanuddin, sampai dipek mantu duwe bojo jenenge Fatmawati. Fatmawati niku anake Kiai Hasanuddin, ibuke jenenge Khadijah. Lah niku mboten Fatmawati, jenenge Fatimah, krana dijawakne jadi Wati. Sampai pada akhirnya ketika dia menjadi presiden, apa yang terjadi? Kepinginnya menjadi kiblat Islam di Asia Tenggara, nggawe masjid paling besar namanya Masjid Istiqlal. Dan kemudian ketika ada pertarungan antara Barat dan Timur, kita memilih non blok. Pak Karno gawe rebutan Amerika kali Soviet, beliau diundang oleh Khrushchev, presiden Soviet waktu niku. Kengken dugi tenggene Soviet untuk meningkatkan daya tawar pertarungan dengan Amerika. Pak Karno mboten purun, karena dia mengajukan syarat, saya maunya berkunjung ke Uni Soviet asal satu keinginan saya dituruti. Apa? Tunjukkan kepada saya makom Imam Bukhari di Uzbek. Oh jenenge Khrushchev itu kan gak sembahyang, gak ngerti Islam, gak ngerti kiai. Golek 1 tahun gak ketemu Pak makomnya Imam Bukhari. Diminta lagi Pak Karno, mbok yo jangan syarat itu, syarat-syarat yang lain sajalah. Pak Karno tetap bilang, saya mau berkunjung ke Uni Soviet asal ditemukan makamnya Imam Bukhari. Baru ketemu Pak, dibangun, diaspal, lalu dijadikan cagar budaya, baru Pak Karno purun rawuh. Jadi Imam Bukhari itu dulu makamnya itu ketutupan rumput, nggak kelihatan Pak. Sekarang lek jenengan teko tenggene Rusia yang sekarang namanya Uzbek, kok ngaku ngomong Indonesia, kok Joko sampean depek mantu Pak. Orang Uzbek itu cantik-cantik, cantik-cantik. Itu jasanya siapa? Pak Karno. Pasangannya Pak Karno namanya Bung Hatta yang disebut sebagai proklamator. Asli niku anake kiai Pak. Toreko Naksabanti saking Sumatera Barat. Cilikane niku jenenge Muhammad Attor. Dulur-dulure mondoke teng Mekah. Karena beliau itu dididik oleh pamannya, beliau disekolahkan di Belanda. Asli niku anak kiai Pak, asli Pak. Asli ngangge shot Pak. Asli lek nganggo es niku luntur teng sarung. Jadi beliau-beliau ini adalah orang yang pernah dididik oleh pesantren. Hingga kemudian Indonesia yang sudah dijajah 350 tahun lebih oleh Eropa, oleh Belanda, Islam yang mestinya sudah habis, alhamdulillah sampai sekarang bertahan tetap mayoritas. Beda dengan Filipina Pak. Filipina itu dijajah Spanyol hanya sekian tahun, yang dulu dikuasai Kesultanan Tidor yang Islam mayoritas berubah menjadi mayoritas Katolik Pak. Karena apa? Tidak ada pesantren Pak. Makanya monggo khirijil pesantren, alumni pesantren tidak usah khawatir, ngopenono pesantren, dirikan pesantren di mana-mana. Bab jadi kiai itu insya Allah rizkinya itu masya Allah barokah Pak, barokah. Kan rizkinya kiai itu dari jalur min haisulayah nasib, dari jalur yang tidak terduga-duga. Kan rizki itu ada jalur lin nasab karena keturunan. Bapak sugih, anaknya otomatis sugih untuk warisan, namanya lin nasab. Lek sampean gak sugih pengen sugih dadak golek maratuwa sugih, lin nasab. Insyaallah ndang sugih.
Ada lil kasab, rizki itu diperoleh lewat cara apa? Ikhtiar megawe. Tiang niku lek kepengen duit megawe. Makanya orang kerja itu nggak ada yang, kadang-kadang orang bingung, wah cari uang sekarang sulit apalagi musim pandemi. Nggak ada yang sulit. Megawe itu tonggo saya itu masya Allah Pak, duduk hanya dengarkan radio tiap hari dapat penghasilan 100.000 rata-rata. Nunggu toilet terminal yo. Loh kan ya karo ngrungokne radio toh. Saya pernah ke toilet itu tarifnya 2.000 untuk buang air kecil, 3.000 buang air besar. Begitu saya masuk keluar lagi ditanya berapa? 5.000 Pak. Loh kok 5.000 kok larang? Sampean tadi kok lama di dalam ngapain Pak? Ya buang air besar lah itu tarifnya. Wah jatuh omo yang nguyuh tok ae 2.000. Jadi ada yang duduk sambil denger radio itu dapat duit. Kata siapa? Kerja cari uang itu sulit. Tetangga saya dari Kalimantan sana, dekatnya Banjar sana Pak, itu alhamdulillah 4 tahun yang lalu itu haji plus Pak, 4 orang. Pekerjaannya hanya kipas-kipas Pak, kipas-kipas itu bisa haji plus 4 orang. Lah piye? Dodol sate Pak, sedino entek wedhus 5, kipas-kipas. Jadi lil kasab, rizki itu diperoleh dari usaha, dari usaha. Hingga usaha ini merupakan bagian daripada ibadah. Hingga para kiai-kiai dahulu kala itu masya Allah, di samping beliau tuh ngajar ngaji, ngopeni santri, beliau juga nggak lepas daripada usaha. Mbah Yai Manan Murabil Ma'had Minhajut Tulak Muassis itu nggak lepas usaha. Rumahnya itu dipakai bursa pasar, ada yang datang menjual, ada yang datang membeli Pak. Nggak pernah keluar dari rumah, tapi rumahnya menjadi bursa dagang. Masya Allah. Shollallahu alaihi Muhammad. Nanti kepepet PPT Pak Yai itu ada yang bisa dijadikan komoditas jimat. Itu yang terakhir jimat. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi yang namanya usaha itu ada sesuatu yang memang itu berdasarkan motivasi Quran. Gusti Allah niku sampun dawaken innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kontrak kita dengan Allah itu bunyinya jual beli Pak. Innallaha astara sak temene Allah amrih tuku, membeli. Jadi Allah itu pembelinya. Siapa penjualnya? Minal mu'minin, orang-orang beriman itu penjual. Apa komoditas yang dijual? Anfusahum wa amwalahum, jiwa raga, harta benda. Bi anna lahumul jannah, maka mata uang yang dipakai oleh Allah untuk membeli komoditasnya orang beriman adalah surga. Jadi surga itu mata uang. Makanya kalau kita berangkat ke masjid, ini yang berangkat kan awake. Setiap langkahnya dari rumah ke masjid ini dihitung sebagai jual beli kepada Allah berupa pahala surga. Ketika kita punya duit, kemudian ada kaleng bergerak di depan kita, kita masukkan, itu adalah menjual kepada Allah uang kita. Yang membeli adalah Allah. Kula niku nate Jumatan Pak, samping saya itu pakai kaos oblong, sampingnya lagi pakai jas perlente niku, katik jame kuning mas ngoten niku. Begitu ada kaleng bergerak, pas di depannya yang pakai jas itu lolos gak berhenti. Kebetulan pas di depannya yang pakai kaos malah berhenti lama, saya lirik loh, ngeleboknya duit abang-abang 5 Pak, bleng bleng bleng. Kaget saya, penasaran, kur sekedar pakai kaos loh, sedekah Jumatan 5 lembar abang-abang. Akhirnya pas di depan saya kayak tombol izin, wong saya kupluan kaji waktu itu 10.000 tak lebok nih, kayak tombol izin. Saya masih penasaran. Begitu selesai Jumatan saya tanya orang itu, Pak, sampai untuk Jumatan kok sedekah tak hitung tadi ada 5 lembar, apa pekerjaan sampean? Walah Pak, saya ini cuma buruh Pak, angkut-angkut di pasar. Lah kok sampai 500? Itu tadi ada uang jatuh, saya masukkan.
Langsung yang pakai jas tadi, Pak itu uang saya, wis kadung melebu Pak, masuk dijaluk. Masuk dijaluk maneh Pak. Masya Allah. Jadi yang kita jual itu apa? Anfusahum wa amwalahum, jiwa raga dan harta benda kita. Makanya jadi orang Islam itu sempurnanya orang Islam itu sogeh. Sogeh. Sampeyan delok. Wudhu itu tidak wajib, yang wajib itu sholatnya. Tapi karena sholat tidak sah tanpa wudhu, maka wudhu mengikuti wajibnya sholat. Mencari uang itu tidak wajib, tidak ada. Tolabul fulus faridhatun ala kulli muslimin, itu tidak ada. Mencari uang itu wajib, tidak ada. Tetapi karena rukun Islam yang keempat dan kelima, zakat dan haji harus menggunakan uang, maka tolabul fulus menjadi wajib untuk menyempurnakan ibadah zakat dan haji. Apa ada zakat dengan nawaitu an ukhrijaz zakat bil ababi, niat ingsun ngetokne zakat kelawan abab, ndak ada Pak. Zakat itu ya pakai uang. Apa ada haji gratis? Ndak ada. Haji itu sekarang berapa? 45 juta. Itu duit semua, duduk godong gedang. Maka kalau kemudian kita mencari uang, niatnya adalah untuk menyempurnakan ibadah, itu bagian daripada ibadah, itu bagian daripada kewajiban. Ojo dikira golek duit gak wajib, wajib. Kenapa? Karena ada rukun Islam yang ibadahnya menggunakan uang, namanya zakat dan haji. Lek sholat gratis Pak, gratis. Lek duit kelambi, lek duit kelambi ya tuku sik. Poso gratis Pak, apa malah diundang buka bersama, malah berasnya utuh. Tapi kalau zakat haji pakai duit, inilah dalil kenapa orang itu harus cari duit. Untuk apa? Untuk ibadah. Mulondang sugio tak dongak niku kabeh sing rawuh niki sugih kabeh, amin. Mulih duitnya kebek kabeh, utangnya lunas kabeh, alhamdulillah. Ini penting Pak. Jadi di sini persoalannya, kasab, bekerja, mencari uang itu bagian daripada perintah agama. Golek duit. Dan alhamdulillah orang-orang yang punya kekayaan itu satu-satunya sahabat kaya raya yang kekayaannya sampai sekarang masih utuh dan punya rekening bank. Enek loh Pak, sahabat itu duwe rekening bank Pak. Enek sahabat duwe rekening bank. Siapa itu sahabat kok duwe rekening bank? Teng Saudi ini kok gek duwe hotel Sheraton. Enek sahabatnya Nabi niku duwe rekening bank, juga punya yang namanya hotel di Madinah sana, namanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu, mantune Kanjeng Nabi. Jadi ceritanya itu sederhana Pak. Di Madinah itu ada sumur ya milik orang Yahudi. Nah orang-orang kalau ke situ beli, lah belinya semakin lama harganya mahal, larang. Kalau Sayyidina Utsman dituku, tapi gak oleh. Wah jangan, wes gini aja, kalau nggak boleh saya beli 100%, saya beli 50%. Caranya nanti kalau Senin orang ngambil bagianmu, yang Selasa bagianku, Rebo bagianmu, Kamis bagianku, gitu loh. Akhirnya diiyakan, separuhnya milik Utsman, separuhnya milik si Yahudi. Nah pas giliran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu digratiskan. Akhirnya pas giliran Yahudi nggak ada yang datang, nunggu gratisan, nanti bagiannya Sayyidina Utsman. Lah akhirnya apa? Wes tukunan kabeh Utsman, ya wes tak tukune. Ini namanya trik dagang. Shallallahu Muhammad. Nah setelah sumur itu terbeli, sahabat Utsman kemudian mewakafkan kebun kurma yang pengairannya dari sumur itu. Kebun kurma itu dirawat sampai sekarang kebun itu masih utuh, yang sebagian dipakai untuk ngopeni duafa anak yatim, orang miskin dan seterusnya, sebagian dikembangkan masuk ke rekening bank. Rekening banknya oleh pemerintah Saudi diatasnamakan sahabat Utsman, lalu dibangunkan hotel, yang hotel itu ada di Madinah dekat Masjid Nabawi.
Itu kalau tidak salah 17 lantai. Jadi kalau jenengan nanti umroh atau haji, cari hotelnya sahabat Utsman. Kenapa sahabat Utsman bisa punya hotel, bisa punya kebun kurma yang sampai sekarang masih utuh? Dikarenakan beliau tuh dulu seneng megawe, kerja Pak, golek duit. Jadi tolabul fulus faridotun ngalakuli muslimin wa muslimatin, termasuk jenengan mondok nih putrane tenggene Miftahul Hidayah niki enggak gratis Pak, mosok lek gratis Pak sak niki kiai ini. Lah ini semuanya pakai biaya gawe gedung-gedung ngeten niki. Napa enek gratis e nang toko bayar Pak. Nate enten tiyang gawe masjid, pada saat sudah selesai ada peresmian, panitianya bilang atas doa para bapak ibu alhamdulillah masjid ini sudah selesai. Sing mburi nyeletuk ndonga tok ya gak katut Pak, wong kabeh yang ngake duit kok. Nah artinya apa? Disinilah al-kasab. Nah yang Pak Yai tadi rizkinya lil hasab min haitsu la yahtasib. Insyaallah. Dari mana Pak Yai, dari mana orang-orang yang ngopeni pesantren dapat rezeki? Dari jalur wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jalurnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, membanggakan sekali anak-anak kita sudah menampilkan kemampuannya, dites secara umum, publik ditelok wong akeh, ini grogi loh Pak. Tapi anak-anak kita mampu. Sholala Muhammad hebat. Yang tadi punya cita-cita di hafidhah pun rasa mulai tetap nangkene tahfidzul Quran. Amin. Apa sebab? 65% umat Islam itu setelah diteliti, disensus buta huruf Al-Quran Pak. 65% loh Pak. Jadi kalau umat Islam jumlahnya misalkan 100%, yang tidak buta huruf Al-Quran itu 35%, yang 65 mutlak garuh. Kenapa? Nah ini Pak, ada riwayat orang-orang kafir itu tahu persis di mana letak kelemahan umat Islam. Di mana letak kelemahannya? Jauhkan mereka dengan Al-Quran. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Itu informasinya dari Allah. Kalau kalian ingin mengalahkan umat Islam, maka jauhkan umat Islam itu dari Al-Quran. Bagaimana cara menjauhkan umat Islam dari Al-Quran? Yaitu dengan cara mengasingkan dan membuat asing tulisan Arab. Nah ini Pak, tulisan Arab. Jadi bocah-bocah kilek wis ra iso nulis Arab, wis emoh maca tulisan Arab, itu sudah satu tingkat menuju buta huruf Al-Quran. Dan sekarang sudah terbukti hanya 35% yang bisa baca tulis Al-Quran. Selebihnya 65% tidak bisa. Apalagi kemudian memahami isi Al-Quran. Wah jauh sekali Pak. Padahal pemahaman Al-Quran itu Allah memberikan dua jalur. Alladzina yadhkurunallaha qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Al-Quran difahami pertama dengan zikir, zikrullah, yaitu dengan ingat kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan ingin terus menerus berdekatan diri dengan Allah. Kata Romo Yai Maimun Zubair, Allah mahfir lahu Pak. Lek awakmu kepengin cedek nang Allah, kepengin eling nang Allah, kepengin dikasihi Allah, carane gampang. Apa kata beliau? Huruf Allah itu ada 4, alif, lam, lam, ha. Lek kepengin cedek nang Allah, lakukan langkah yang pertama, buanglah huruf alifnya, maka berbunyi dari Allah menjadi lillahi, karena Allah. Usolli fardhu subhi fardhu lillahi. Artinya apa? Kita semakin dekat kepada Allah karena seluruh orientasi niat dan amal kita adalah karena Allah semata, lillah. Jadi nama
Kalau dibuang hurufnya itu ndak ada yang menyamai nama Allah semakin dekat dengan pemilik nama. Misalnya muntaha niku dibuang anya itu malah malih dadi muntah. Muntaha ilangi anya kan muntah, malah radoyan Pak. Tapi kalau lafaz Allah dihilangkan huruf alifnya, justru kita semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Perbuatan kita, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau niatnya karena Allah, ketemunya Allah. Jadi kita semakin ikhlas, semakin ikhlas, semakin ikhlas. Kalau ingin lebih dekat lagi, lam yang pertama dibuang hingga kemudian lafaz Allah berubah lillah, lillah menjadi lahu. Lahu. Lahu ini semua miliknya, lahu kanggone Allah. Coba, kita ini kan sering beramal kemudian tidak lahu tapi lana. Loh, lana itu kan egois Pak. Lana itu kan anania, lana itu pentingnya awake dhewe. Seakan-akan itu kayak amal soleh, seakan-akan itu kayak ikhlas, tapi ternyata ujung-ujungnya lana. Contohnya ngeten loh, lana itu gini loh Pak. Ketika kita berjuang dalam satu lingkungan perjuangan kayak masjid misalnya, tiba-tiba mbuh karena apa mutung. Nah, mutung itu karena apa? Oleh dhek melok-melok ngrumat gawe masjid ora lahu tapi lana. Lho aku ora disebut. Nah, ini namanya lana. Ora lahu. Orang itu kalau kepingin dekat sama Allah, semua itu tidak ada, yang ada adalah Allah. Lahu. Kepingin lebih dekat lagi, buang semua hurufnya hingga tinggal hu, namanya huwallahu ahad. Teng jerone ati itu tidak ada kecuali Allah. Makanya zikirnya para aulia dulu hu adalah huwallah. Sallallahu Muhammad. Ini cara memahami Al-Qur'an yang pertama. Artinya kita memahami Al-Quran lewat jalur zikir. Kita selalu ingat nama Allah dan yang kita baca adalah kalamullah. Yang kedua, wayatafakkarun. Zikir ini pun nggak ada apa namanya Pak, nggak ada batasnya. Kiaman pada saat kita kuat dan tegak, qu'udan saat kita sudah mulai pensiun duduk, junubihim saat kita berbaring. Masya Allah, ini zikir terus berlangsung. Makanya jangan lupa, kita ini dimanapun tempat, kita jangan lupa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, karena apa? Karena dengan ingat kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Eling nang Allah itu bisa membuat hati kita ini tenang. Kita tahu ada yang namanya psikosomatis Pak, satu penyakit yang ada di dalam batin kita yang berpengaruh kepada kesehatan fisik kita. Itu lebih dari 50% wong loro mah, loro ginjal, loro liver sak pitunggalane diakibatkan suasana batin. Makanya sekarang tuh banyak orang kena penyakit mahitan, mah kulon, mah lor, mah kidul. Gangguan pencernaan itu ditimbulkan oleh apa? Stres. Seperti halnya kalau kita jantung, gangguan batin kita. Seperti halnya orang kena hipertensi, darah tinggi, gangguan batin kita. Supaya batin kita tenang, tatmainnul qulub, ayem, maka pilihannya adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wayatafakkarun. Belajar Al-Quran itu gunakan dengan logika, gunakan dengan akal, gunakan dengan pikiran. Jadi kalau kita misalnya baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, lek dimaknani lek ngeten to, walal akhiratu lan yektine utawi akhirat iku khairun luwe bagus laka kanggone awakmu minal ula ketimbang saiki donya. Maka kalau akal kita bisa menerjemahkan secara lebih luas, maka walal akhirat itu bisa jadi bukan nantinya saja di akhirat setelah mati, tapi akhirat itu adalah hari esok. Hari esok harus kita pastikan lebih baik daripada hari ini. Coba jenengan tinggali sekarang ini Pak, lebih baik dari dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang datang dari
Demak misalnya, Demak itu dari kata ad-dimagh. Dimagh niku artinya utek. Wong wong Demak niku pinter-pinter kono ad-dimagh. Terus krono wong Jawa menyebutnya Demak. Demak. Nah, artinya apa? Dulu itu berhari-hari untuk sampai ke sini. 3 hari 2 malam dan seterusnya, naik kapal, naik perahu. Bahkan kemarin saya ziarah ke makam Kiai Gede, saya tidak bisa membayangkan dulu Mbah Kiai Gede dari Demak sampai ke Kota Waringin. Wih, berapa lama itu Pak? Itu dulu. Hari ini Jakarta Pangkalan Bun 1 jam Pak. Masya Allah. Itu pun kabin pesawatnya sejuk, dikasih minuman, dikasih biskuit. Wih, Masya Allah, 1,5 jam teko. Artinya kalau dulu transportasi itu manual, jalan kaki, naik onta, naik kuda. Begitu ada mesin, ganti mobil, ganti kereta api, ganti pesawat, lebih cepat, lebih cepat. Itu namanya walal akhiratu, bahwa yang hari ini lebih baik dari kemarin. Mesin mobil pun sekarang sudah mengalami transisi, dari mulai BBM sekarang sudah bergeser ke listrik. Apalagi mobil hybrid itu separuh listrik, separuh bensin. Regane 450 juta. Kemarin saya beli gambarnya. Jadi mesin hybrid itu baterai, lalu ada bensin. Bensin dipakai untuk nyetater, begitu berjalan 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, ngisi baterai, baterainya penuh, bensinnya istirahat, yang menggerakkan ganti otomatis baterai Pak. Itu namanya hybrid. Sudah ada itu Pak. Dan kita punya sumber daya energinya. Sulawesi itu punya cadangan untuk nikel. Nikel itu bahan baku untuk baterai yang menggerakkan daripada yang kita sebut dengan energi listrik itu. Dulu yang namanya orang haji berbulan-bulan Pak, dari Indonesia sampai ke Saudi, sekarang sudah 1 hari nyampe Pak. Pagi berangkat dari Balikpapan, sore sudah nyampe di Jeddah Pak. Bahkan pesawat yang sekarang sudah dibuat dan canggih, Mekah Jeddah, apa itu Jeddah Indonesia, itu cukup 1,5 jam Pak. Jadi besok sampean umroh berangkat dari mana ya? Dari Balikpapan misalnya ya, kalau sini Balikpapan jam 8 pagi, jam 10 sudah nyampe sana Pak. Jadi kalau orang pilek wahing itu belum selesai sudah nyampe. Shallallahu alaihi Muhammad. Ini namanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya kita harus memastikan dengan pikiran kita, meyakini bahwa hari esok harus lebih baik. Makanya para santri-santri dididik sedemikian rupa, menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang tadi kalau santri dulu apa ada cita-cita jadi pilot, kan nggak ada tuh. Ya ini karena apa? Karena dia sudah melihat sendiri banyak profesi yang bisa dipilih. Apa ada yang kemudian jadi desainer? Nggak ada Pak. Wah, jadi desainer tuh hanya gambar gini-gini. Wah, harganya bisa ratusan juta Pak. Masya Allah. Kalau sudah berhasil, wah, kita doakan tuh jadi desainer kelas internasional besok. Amin. Yang jadi guru insya Allah, Masya Allah. Jadi ini apa? Pilihan-pilihan cita-cita profesi ini bagian daripada menciptakan masa depan yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Santri-santri dulu barangkali bertani, berkebun. Sekarang santri-santri sudah jadi pengusaha-pengusaha besar Pak, yang alhamdulillah kelasnya itu bukan lagi nasional, sudah internasional. Banyak sekarang tuh santri-santri yang sudah terjun di bisnis-bisnis yang kemarin seperti dikatakan Pak Jokowi yang dari mana itu, yang di Singapura tuh santri disuruh pulang sama Pak Jokowi, belum mau. Karena apa? Nah, Indonesia gajinya didik Pak. Masya Allah. Nah, disinilah kemudian kita melihat yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila, memahami Al-Quran dengan fikirannya, dengan akalnya, lalu menyimpulkan bahwa tidak ada satupun yang percuma ciptaan Allah, semua ada guna dan manfaatnya. Seekor nyamuk saja itu manfaatnya gede loh Pak. Apa? Ribuan orang bekerja untuk mengatasi nyamuk. Contoh pabrik Baygon,
Upama gawe nek nyamuk pabrik itu tutup, karyawannya lak di PHK toh Pak. Jadi nyamuk itu manfaatnya yo gede Pak. Banyak tenaga medis repot ngalor ngidul hanya untuk urusan mengatasi nyamuk demam berdarah. Paling tidak nyamuk menghasilkan pekerjaan bagi para medis loh. Shallallahu Muhammad. Terakhir virus misal. Hari ini kita masih dibingungkan oleh virus-virus yang macam-macam namanya. Dari mulai COVID-19 sekarang ada turunannya namanya Omikron ya. Omikron itu yang terbaru. Yang sekarang sudah tidak ada lagi. Semua itu adalah bagian daripada apa yang nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu tersendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan sesuatu yang kita tidak suka, itu Allah sedang menerapkan qoharnya kepada kita. Qoharnya Allah itu pasti ada hikmah. Ketika Nabi tidak diterima dakwahnya di Mekah, Allah sedang menjalankan qoharnya supaya Nabi hijrah ke Madinah. Kalau seandainya dulu Nabi itu di Mekah diterima dakwahnya, kira-kira nggak ada loh dakwah hijrah di Madinah, nggak ada. Kenapa orang itu hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Barangkali salah satunya kita ada qoharnya Allah. Allah tidak menyetujui, Allah tidak merestui, lalu tertolaklah keinginan kita. Nah, tertolaknya keinginan itu bagian daripada hikmah dibalik qoharnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua santri yang ada di pondok pesantren Miftahul Hidayah ini diberikan kekuatan untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga menjadi orang yang alim allamah, amin, hafidh dan hafidhah, amin. Dan para kiai, para ustadznya, khususnya beliau Al-Karim Ibnul Karim Kiai Agus Habibullah beserta keluarga selalu sehat walafiat, rizki melimpah ruah, dan seluruh ustadz-ustadznya bisa haji semua, amin. Semuanya diberikan kemakmuran oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli itsm la tad'ali dzamban illa ghafartah ya arhamar rahimin wala hamman illa farasta wala hajata laka tardaha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa man hadara fi majlisina hadha khususan likulli talamid fi ma'had Miftahul Hidayah ya Allah min ibadikas sholihin wa min ibadika min hisil khawatim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Ayyuhal haflul karim, qabla an nahtatim hadzal baramij natlubu afwan minkum ala kulli khati'at li'anna al-insan mahallul khata' wan nisyan. Ila liqa fi waqti akhir ihdinas siratal mustaqim summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, mohon bisa menuju ke ruang prasmanan di sebelah barat tahfidz sana. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركة
رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات. Segenap panitia dan santri mohon bisa membantu merapikan dan membersihkan tempat pengajian nanti. Sekali lagi kepada segenap panitia dan santri mohon kerjasamanya untuk bisa merapikan dan membersihkan tempat pengajian. Terima kasih. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان ظهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان ظهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منار الإصلاح بدنيا الناس واهي بدنيا الناس وأخراها بدنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وابتسم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات مسمون النفس بمولاك رمضان مجال الصلوات مسمون النفس بمولاك رمضان تجلى وابتسم رمضان تجلى وابتسم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت لروحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان لتكن دوما قريب صلوا على النبي محمد يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السماء
menantimu setiap waktu bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan ليتك دوما قريب. رمضان، رمضان، رمضان يا حبيب. رمضان، رمضان ليتك دوما قريب. Rahmat melimpah